Halo para pencinta seni budaya, pada segmen ini kita akan memasuki ke inti pembahasan mengenai teknik vokal dalam tembang Sunda Cianjuran. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai apa itu teknik vokal dalam tembang Sunda Cianjuran dan apa yang membedakan teknik vokal ini dari seni vokal yang lainnya, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Sekedap dina bangku coba Mina pajajaran. Nah, setelah Anda melihat cuplikan video tersebut, apa saja perbedaan yang bisa Anda temui dari kedua gaya vokal tersebut? Betul sekali, dari cuplikan video tersebut kita bisa melihat dua hal yang menjadi pembeda utama. Yang pertama adalah teknik mengolah suara atau penempatan suara. Teknik ini menentukan bagaimana suara dihasilkan dan diproyeksikan sesuai dengan karakteristik genre masing-masing. Yang kedua adalah ornamen atau dongkar yang digunakan. Teknik menghias lagu dalam tembang Sunda Cianjuran memiliki keunikan tersendiri, begitu pula dengan Wanda Kepesindenan, dan masing-masing memiliki ciri khasnya. Mengolah suara dalam tembang Sunda Cianjuran. Kemampuan mengolah suara sangat penting bagi seorang penembang agar dapat membentuk suara yang sesuai dengan kaidah estetika tembang Sunda Cianjuran. Teknik mengolah suara melibatkan aspek seperti penempatan suara atau placement voice agar tidak terlalu di luar, ngagewor seperti ini, ngagewor, atau dihem-hem seperti ini, dihem-hem. Nah, melainkan berada di posisi tengah atau middle yang ideal. Suara tengah ini dapat dicapai dengan memanfaatkan perpaduan resonator mulut dan dada sehingga menghasilkan suara yang bulat, halus, lentur, tidak fal, dan memiliki isi atau tidak hampa. Selain itu, penembang harus mampu mencapai nada-nada tinggi maupun nada rendah dengan baik, serta membentuk ornamen-ornamen tembang dengan tepat. Adapun alasan penyesuaian suara atau mengolah suara dalam tembang Sunda Cianjuran juga dipengaruhi oleh karakteristik musik pengiring seperti kecapi endung. Instrumen ini memiliki suara yang lembut, bulat, dan akustik, sehingga penembang harus menyesuaikan suaranya agar selaras dengan instrumen tersebut. Jika tidak, harmoni yang diharapkan tidak akan tercapai. Hal ini justru berbeda dengan kepesindenan yang diiringi oleh gamelan. Karena gamelan memiliki suara yang lebih nyaring dan dinamis, sinden harus mengeluarkan suaranya lebih lantang agar tidak kalah dengan suara instrumen. Dengan kata lain, karakter alat musik pengiring sangat mempengaruhi cara seorang vokalis menempatkan suaranya. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh konteks sosial budaya. Seni ini atau tembang Sunda Cianjuran berasal dari kalangan menak atau bangsawan yang dalam tata kehidupan sosialnya menjunjung tinggi nilai-nilai kehalusan dan kesantunan, baik dalam bertutur maupun berkesenian. Oleh karena itu, teknik pengolahan suara yang lembut dan terukur menjadi representasi dari etika dan karakter budaya Sunda pada masanya. Saya berikan contoh kepada Anda bagaimana peletakan suara dalam tembang Sunda Cianjuran, ya. Misalnya kita membawakan daweng diajar ludeng. Contohnya ini suara yang digebor, ya. Daweng diajar, daweng diajar ludeng. Nah, itu suaranya di luar. Sedangkan suara yang dihem-hem atau ditahan atau ngosom kurang lebih seperti ini. Diajar ludeng. Tentu saja bukan karakter itu yang diharapkan, namun karakter yang middle. Kita bisa mengibaratkan seperti menelan bola tenis atau seolah-olah menelan bola tenis gitu ya, dimasukkan ke dalam mulut. Coba kita humming. Kalau misalnya area hidung ini bergetar,
Si mulut ini juga getarannya lebih banyak, maka dipastikan itu Anda sudah menggunakan atau menempatkan suara Anda di rongga mulut ini. Dan kita coba untuk seimbangkan dengan suara dada. Jika getarannya di dada itu ada seperti kesemutan, Anda merasakan dada ini bergetar seperti ada semut, maka Anda sudah dengan tepat meletakkan resonansi atau penempatan suaranya. Bukan jadi kalau itu di tenggorokan atau di leher ya. Tapi ini Nah, jadi cara atau karakteristik suara yang diharapkan adalah misalnya di samping penempatan suara juga yang harus diperhatikan itu adalah artikulasi ya. Jadi harus jelas. Daweng diajar ludeng. Silakan Anda bisa mencobanya. Nah, berbeda dengan daweng dengan daweng tapi daweng diajar ludeng ya, di tengah-tengah, tidak dihem-hem seperti daweng, tidak seperti itu juga ya, seolah-olah ingin bulat, ingin gagah, namun tidak memperhitungkan aspek artikulasi atau penempatan suara, malah jadi menghasilkan kualitas suara yang tentunya tidak cocok atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tembang Sunda Cianjuran. Selamat mencoba. Pengingat penting sebelum kita akhiri segmen ini, ada dua hal yang perlu kita ingat bersama. Yang membedakan satu genre vokal dengan genre vokal yang lainnya adalah bukan karakter suara atau timbre, melainkan teknik mengolah suara. Karakter suara entah itu gagah, melankolis, halimpu, atau soft, gahar, bedas adalah bawaan lahir dan anugerah masing-masing individu. Namun cara mengolah suara adalah sesuatu yang bisa dipelajari dan dilatih untuk mencapai keindahan dan keselarasan yang sesuai dengan genre vokal yang dibawakan. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya mengenai teknik menghias lagu atau dongkari dalam tembang Sunda Cianjuran. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan bagikan video ini jika Anda merasa pembahasannya bermanfaat.